Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Hafid dengan nomor induk mahasiswa 10573 1115219. Saya dari kelas AK19D dengan prodi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kali ini saya akan membahas materi bab 23, yaitu aspek keperilakuan pada akuntansi sumber daya manusia dengan dosen pengampu Ibu Eka Merdekawati, Eskom SEMAK. Nah, langsung saja pada pembahasan pertama, yakni istilah akuntansi sumber daya manusia. Nah, secara harfiah, akuntansi sumber daya manusia itu dijelaskan bahwa akuntansi untuk manusia sebagai sumber daya organisasi. Artinya di sini itu melibatkan pengukuran biaya yang dikeluarkan perusahaan oleh perusahaan bisnis dan organisasi lainnya untuk merekrut, memilih, menyewa, memperkerjakan, melatih, dan mengembangkan aset manusia. Dengan demikian, akuntansi sumber daya manusia ini memiliki pengertian bahwa untuk mengukur investasi yang dibuat oleh organisasi dalam manusia, biaya untuk mengganti orang-orang yang terlibat bagi perusahaan. Nah, istilah akuntansi sumber daya manusia ini tidak hanya dipandang secara harfiah, karena istilah tersebut juga memiliki arti simbiolis. Nah, di mana artinya itu bahwa nilai manusia atau sistem untuk mengukur biaya dan nilai manusia bagi organisasi, melainkan juga cara berpikir mengenai manajemen manusia. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu lingkup dan sasaran akuntansi sumber daya manusia. Nah, secara konseptual, tujuan akuntansi sumber daya manusia ini adalah memasukkan nilai sumber daya manusia sebagai aset perusahaan pada laporan posisi keuangan, sama dengan aset-aset lainnya seperti saham, modal, dan lain sebagainya. Jadi, ketika perusahaan berinvestasi dalam bidang sumber daya manusia ini, maka otomatis harus melakukan akuisisi dan pelatihan, di mana konsep pelatihannya itu dijelaskan bagaimana konsep pelatihan berlangsung, artinya waktunya, kemudian berapa lama periodenya, kemudian apa yang diberikan pada saat pelatihan berlangsung, kemudian alat ukur keberhasilan dari pelatihan tersebut. Gunanya apa? Untuk menghasilkan keuntungan dari jasa yang akan dihasilkan dari aset sumber daya manusia tersebut. Pelatihan pada perusahaan ini merupakan aktivitas yang diperlukan untuk mengembangkan kapasitas pekerja dalam memperbaiki mutu guna memberikan efisiensi dan kualitas untuk pekerjanya. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh diharapkan mengembangkan atau meningkatkan profitabilitas dari perusahaan itu sendiri. Nah, ketika mengacu pada biaya pelatihan, biaya historis berarti pengembangan yang diperlukan perusahaan untuk mengadakan dan melatih orang-orang yang ada untuk meningkatkan sumber daya manusia yang dimilikinya. Nah, di sini kita berbicara mengenai biaya substansi, di mana sebagai biaya pengganti. Oleh karena itu, latihan mental diperlukan untuk membangun kembali organisasi dengan salah satu cara yang sempurna untuk menarik perhatian terhadap sumber daya manusia yang kini dilihat sebagai cahaya baru. Nah, beberapa pengarang mencoba berargumentasi bahwa biaya kesempatan merupakan alternatif bagi biaya historis maupun biaya substansi, tetapi biaya oportunitas merupakan estimasi dari biaya ini tanpa kekeliruan. Artinya, biaya kesempatan yang dianggap sebagai target nilai aset dari pengguna alternatif ini didasarkan pada konflik kepentingan yang dapat terjadi dalam dimensi internal perusahaan itu sendiri, serta berlangsung pada pasar internal perusahaan, di mana beberapa unit organisasi mengambil bagian dalam hal ini.
Nah, pembahasan selanjutnya yaitu analisis biaya keluar. Nah, berdasarkan konsep, biaya keluar ini dapat digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, biaya atas hilangnya efisiensi. Yang kedua, biaya lowongan pekerjaan selama pencarian karyawan baru. Yang ketiga, determinasi pembayaran. Nah, sulit artinya agak sulit untuk perusahaan menentukan nilai berdasarkan efisiensi yang hilang sebelum pemisahan. Artinya penggantian kerugian personal ini merupakan biaya untuk perusahaan. Jadi biaya tersebut tidak seharusnya dipertimbangkan sebagai aset. Kenapa? Karena alasan ini sangat realistis. Karena pada umumnya pengakuan atas aset adalah baik atau benar ketika kepemilikan perusahaan atas aset tersebut telah ditentukan pada suatu waktu. Unsur lain juga mempertimbangkan biaya penggantian sebagai aset seperti penyesuaian terhadap uang kapitalisasi biaya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah. Bagaimana sih perkembangan sejarah akuntansi sumber daya manusia? Nah, di sini saya menampilkan perkembangan sejarah menurut Flamholt, di mana ada 5 tahap perkembangan sejarah. Nah, tahap pertama pada tahun 1960 sampai 1966, di mana ditandai dengan timbulnya minat terhadap akuntansi sumber daya manusia dan merupakan asal mula munculnya konsep dasar akuntansi sumber daya manusia dengan kerangka teori yang berhubungan dengan hal tersebut. Kemudian kedua, pada tahun 1966 sampai 1971, di mana tahap ini merupakan periode riset akademis untuk mengembangkan dan menilai validitas dari model pengukuran biaya sumber daya manusia, di mana terdapat biaya historis atau biaya pengganti dan nilai sumber daya manusianya, di mana ada moneter dan non moneter. Kemudian tahap ketiga pada tahun 1971 sampai 1976, di mana tahap ini mencakup riset akademis dari seluruh dunia, baik dari barat, dari Australia, dari Jepang, dari bagian Asia lainnya, dan benua-benua lainnya. Nah, dalam masa ini terjadi peningkatan usaha untuk menerapkan akuntansi sumber daya manusia. Jadi tahap ini sudah banyak hal yang dikembangkan dari seluruh peneliti yang ada di dunia. Nah, selanjutnya pada tahap keempat pada tahun 1976 sampai 1980, di mana terjadi periode menurunnya minat akademis dalam dunia perusahaan. Artinya dari tahap peningkatan tadi itu menurun lagi nih, karena salah satu alasannya yaitu karena kebanyakan riset pendahulu yang relatif muda ini telah diselesaikan. Artinya dari tahap ketiga tadi, pada saat peningkatan sudah masalah-masalah yang ada itu sudah diselesaikan. Jadi pada tahap keempat ini terjadi penurunan. Kemudian pada tahap kelima mencakup awal kembali kebangkitan minat dalam teori dan praktik akuntansi sumber daya manusia, di mana selama periode ini, periode 1980 sampai sekarang ini mengalami kelesuan, tetapi minat terhadap akuntansi sumber daya manusia ini tidak sepenuhnya mati. Nah, di Indonesia sendiri itu akuntansi sumber daya manusia ini masih sangat jarang dipergunakan. Kenapa? Karena hal tersebut karena masih banyaknya kasus pembajakan tenaga profesional dan kekayaan intelektual seperti pembajakan bulcu, lagu, dan lain sebagainya. Nah, konsep
atau pembahasan selanjutnya, yaitu konsep awal akuntansi sumber daya manusia. Nah, di sini menurut pendapat dari Hermanson pada tahun 1964, ia merupakan orang yang pertama mencoba untuk memasukkan modal manusia ini dalam laporan posisi keuangan. Jadi modal, artinya sumber daya manusia ini dimasukkan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan. Nah, pendekatan awal akuntansi sumber daya manusia ini digambarkan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengomunikasikan informasi tentang sumber daya manusia, di mana untuk memudahkan efektivitas manajemen dalam organisasi. Nah, akuntansi sumber daya manusia ini mencakup 3 unsur utama, yaitu identifikasi dan pengukuran atas modal manusia dalam bagan. Kedua, identifikasi dan pengukuran modal manusia. Ketiga, penyisihan informasi secara internal dan atau eksternal pada modal manusia. Nah, poin selanjutnya adalah arti penting akuntansi sumber daya manusia. Nah, di Amerika Serikat ini menjadi ekonomi bahwa menjadi negara dengan ekonomi yang berbasis pengetahuan dan jasa yang sudah berkembang sangat pesat, di mana jasa dari produk dari sejumlah besar pelatihan dan pengalaman sudah diakui sudah diakui dan bersifat teknis dan profesional. Artinya, meskipun akuntansi sumber daya manusia ini sangat bermanfaat, tapi terdapat sejumlah pendapat bahwasanya untuk menilai dan memasukkan sumber daya manusia sebagai aset itu tidak mungkin. Ada beberapa kritikan yang dirangkum dalam hal ini. Yang pertama, bahwa sumber daya manusia ini tidak bisa dimiliki. Kedua, tidak ada modal yang diterima secara umum untuk menilainya. Artinya, tidak ada hal khusus yang konkret untuk bisa menilai sumber daya manusia ini. Yang ketiga, dalam perumusan standar akuntansi tidak terdapat standar yang terpisah untuk pelaporan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, seperti dalam kebanyakan kasus dalam metode biaya historis, di mana sumber daya manusianya ini diperlukan sebagai aset fisik. Karakteristik dasarnya ini tidak sama dengan konsep pengakuan penyusutan, karena merupakan tendensi umum manusia untuk semakin meningkatkan nilai dengan pengalaman. Selanjutnya yaitu dukungan terhadap pengembangan akuntansi sumber daya manusia. Sebelumnya kita membahas tentang kritikan-kritikan yang masuk terhadap sumber daya manusia ini. Nah, di sini kali ini kita akan membahas dukungan dari mana saja sih. Akuntansi sumber daya manusia ini mengakui bahwa manusia ini terdiri dari modal dan aset. Teori ekonomi modal kerja manusia didasarkan pada konsep bahwa manusia ini memiliki keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan yang merupakan bentuk dari modal yang disebut dengan modal manusia atau human capital. Nah, terdapat juga dukungan dari kalangan teoritikus akuntansi awal, di mana memperlakukan manusia sebagai aset dan menghitung nilainya. Ia berpendapat bahwa sifat dan struktur ekonomi berubah dan modal manusia menjadi semakin penting. Contohnya, Dr. Scott mencatat bahwa seorang tenaga kerja operasi teknis yang terlatih selalu merupakan aset yang berharga. Kenapa? W.A. Patton telah menyatakan bahwa dalam perusahaan bisnis, karyawan yang dikelola dengan baik dan loyal mungkin adalah aset yang lebih penting dibandingkan dengan persediaan barang dagang yang ada di perusahaan. Selanjutnya, pembahasan mengenai penelitian awal tentang akuntansi sumber daya manusia. Salah satu pendekatan paling awal untuk mengukur dan mencatat nilai dari akuntansi sumber daya manusia adalah yang dikembangkan oleh R.H. Hermanson. Hermanson mengembangkan metode Goodwill,
yang tidak terbeli untuk mengukur nilai aset manusia yang dikembangkan oleh perusahaan melalui operasi normal dari perekrutan, pelatihan, dan seterusnya. Dibandingkan dengan apa yang dibeli melalui akuisisi terhadap perusahaan lain. Nah, pada tahun 1966, sekelompok penelitian yang terdiri dari R.L. Brummett, Flamholtz, dan W.C. Paley memulai suatu program penelitian tentang akuntansi sumber daya manusia di Universitas Michigan, di mana dilaporkan untuk mengembangkan sistem akuntansi bagi investasi perusahaan dalam sumber daya manusia. Sistem ini lebih dimasukkan untuk tujuan manajerial dibandingkan dengan tujuan pelaporan keuangan. Poin selanjutnya mengenai asumsi dasar dan tujuan akuntansi sumber daya manusia. Yang pertama mengenai asumsi dasar, di sini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu manusia adalah sumber daya organisasi yang bernilai. Artinya manusia ini memberikan jasa sekarang dan jasa di masa yang akan datang. Kedua, pengaruh gaya manajemen. Artinya nilai sumber daya manusia dapat dipengaruhi oleh cara-cara yang dikelolanya. Ketiga, yaitu kebutuhan akan informasi sumber daya manusia. Selanjutnya mengenai tujuan akuntansi sumber daya manusia. Nah, tujuan akuntansi sumber daya manusia ini juga dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama mengenai informasi kuantitatif. Artinya, akuntansi sumber daya manusia ini memberikan informasi kuantitatif atas sumber daya manusia dalam suatu organisasi yang dapat digunakan manajemen. Yang kedua, metode penilaian. Di mana akuntansi sumber daya manusia ini memberikan metode penilaian mengenai keuntungan sumber daya manusia. Yang ketiga, teori dan model. Artinya memberikan suatu teori dan variabel yang relevan untuk menjelaskan nilai manusia bagi organisasi formal dalam mengidentifikasi variabel yang relevan, serta mengembangkan model ideal dalam pengelolaan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu unsur-unsur penting dalam pembentuk akuntansi sumber daya manusia. Yang pertama, ada aset tak berwujud sebagai sumber daya manusia. Yang kedua, ada goodwill sebagai sumber daya manusianya. Yang ketiga, merek dagang sebagai sumber daya manusia. Yang keempat, ada hak cipta sebagai sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah hak paten sebagai sumber daya manusia. Nah, hak paten ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, yang dicantumkan bahwa paten ini adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada investor. Nah, ada beberapa alasan pengembangan akuntansi sumber daya manusia. Yang pertama adalah memperbaiki manajemen sumber daya manusianya. Yang kedua, fokus pada karyawan sebagai aset. Yang ketiga, memperoleh kualifikasi angkatan kerja. Selanjutnya yaitu nilai aset dari pengorganisasian manusia. Nilai aset manusia ini dikenal oleh para akuntan pada tahun 1932. Nah, Accountants Handbook menjelaskan bahwa goodwill bersumber pada nilai-nilai tertentu yang muncul dan dari adanya kualitas personel dan keterampilan teknis dari pemilik, manajer, dan karyawan. Nah, pengukuran biaya dan nilai sumber daya manusia ini diperlukan untuk satu, memfasilitasi perencanaan dan pengambilan keputusan personalia untuk staf manajemen personalia. Yang kedua, memungkinkan manajemen puncak untuk mengevaluasi efektivitas. Selanjutnya, peran penting sistem informasi akuntansi sumber daya manusia. Nah, sistem informasi akuntansi sumber daya manusia dinilai efektif apabila pada saat pengambilan keputusan sumber daya manusia ini dilakukan secara sehat. Nah, sistem informasi akuntansi sumber daya manusia ini bisa berbentuk catatan gaji atau kartu hadir, ataupun bisa berbentuk formal atau ekstensif.
seperti bahan, data sumber daya manusianya yang kemudian terkomputerisasi dari perusahaan besar. Nah, sistem informasi akuntansi sumber daya manusia ini juga menunjang kompensasi dengan informasi mengenai kenaikan gaji, ramalan gaji, maupun hubungan karyawan yang berkaitan dengan negosiasi kontrak dan kebutuhan bantuan karyawan. Nah, untuk mengukur biaya sumber daya manusia ini ada 3, yakni biaya awal di mana pengorbanan di sini pengorbanan yang sesungguhnya terjadi. Kemudian ada biaya penggantian di mana pengorbanan yang akan atau harus terjadi sekarang ini. Yang ketiga, biaya kesempatan di mana nilai sumber daya manusia di sini yang paling menguntungkan. Selanjutnya yaitu mengukur nilai sumber daya manusia, di mana pengukuran biaya ini melibatkan penelusuran biaya kemudian diakumulasikan. Dengan demikian nilai sumber daya manusia ini seperti nilai sumber daya lainnya, di mana dapat didefinisikan sebagai nilai sekarang atau terdiskonto dari jasa masa depan yang diharapkan. Nah, konsep nilai sumber daya manusia ini dapat diterapkan pada individu, kelompok, maupun keseluruhan sistem manusia. Nah, dalam pengembangan akuntansi sumber daya manusia ada beberapa ukuran, dari ukuran moneter maupun non-moneter. Pembahasan selanjutnya mengenai rangkaian kesatuan sistem akuntansi sumber daya manusia. Yang pertama, pada tahap pertama ada sistem yang sangat mengandalkan pada kemampuan sumber daya manusia yang mendasar, yaitu sistem pengelolaan personal yang diarahkan dari beberapa fungsi. Yang kedua, ada fungsi perencanaan sumber daya manusia, di mana memasukkan estimasi biaya atas perekrutan dan pelatihan sumber daya manusianya. Yang ketiga, ada kapabilitas sistem akuntansi sumber daya manusia yang sudah moderat atau sudah menengah, di mana perencanaan sumber daya manusia ini memasukkan biaya pengganti maupun biaya permulaan. Nah, yang keempat, ada organisasi dengan kapabilitas sistem dengan keunggulan akuntansi sumber daya manusia, di mana perencanaan sumber daya manusia ini didasarkan pada biaya standar personel. Kemudian yang kelima, sistem ini diperoleh dari kapabilitas akuntansi sumber daya manusia secara utuh. Artinya, perencanaan sumber daya manusianya ini didasarkan pada modal penilaian, penghargaan yang terbaik, dan simulasi dari dampak perencanaan keseluruhan terhadap nilai sumber daya manusia yang telah dibentuk. Selanjutnya adalah metode penentuan nilai aset manusia. Nah, aset dan pengukurannya ini memiliki peranan penting dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi kreditor maupun investor. Nah, karakteristik aset ini berkaitan dengan kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah transaksi tersebut dapat diakui sebagai elemen aset dalam laporan keuangan ataukah tidak. Nah, dalam metode penentuan nilai aset manusia ini ada 5 metode. Yang pertama ada metode nilai ekonomis, yang kedua ada metode tawar-menawar yang kompetitif, yang ketiga ada metode nilai sekarang, yang keempat ada metode goodwill, yang kelima ada metode variabel perilaku. Nah, selanjutnya adalah pendekatan teknis terhadap penerapan akuntansi sumber daya manusia. Nah, meskipun sangat jarang terdapat penelitian yang menyarankan memasukkan variabel manusia dalam sistem akuntansi formal saat ini, tetapi ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama ada akuntansi aset manusia, di mana di sini menurut Flamholtz ada 3 pengukuran aset. Yang pertama ada nilai potensial di masa yang akan datang, yang kedua dapat diukur dengan alat ukur moneter, dan yang ketiga terdapat
hak pengendali perusahaan terhadap sumber daya tersebut. Nah, yang kedua ada akuntansi modal manusia, di mana modal manusia ini diartikan sebagai sumber pendapatan yang nilainya dihitung berdasarkan nilai sekarang dari pendapatan yang akan datang. Yang ketiga ada akuntansi goodwill manusia, di mana arus pendapatan seseorang yang meningkat sesuai dengan umur orang tersebut. Nah, selanjutnya penerapan akuntansi sumber daya manusia dengan metode kompensasi. Nah, melihat adanya ketidakpastian dan kesulitan dalam metode ini, Lev dan Schwartz menyarankan penilaian terhadap sumber daya manusia ini menggunakan kompensasi seseorang di masa yang akan datang sebagai nilai pengganti. Nah, nilai seseorang ini dapat ditentukan dari nilai tunai penghasilannya yang masih tersisa di masa depan yang diperoleh dari pekerjaannya saat ini. Selanjutnya adalah bagaimana sih menganalisis nilai yang diharapkan dari modal manusia. Ada dua analisis di sini. Yang pertama yaitu menghitung nilai sekarang dari pendapatan seseorang dengan cara mendiskontokan. Yang kedua ada menghitung amortisasi nilai yang diharapkan dari modal manusia dengan memperhitungkan amortisasi nilainya dengan pola amortisasi yang dianggap tepat apabila amortisasi ini mempunyai hubungan dengan perkiraan pendapat. Nah, poin terakhir dari pembahasan kali ini yaitu pelaporan sumber daya manusia dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, penyajian unsur modal manusia dalam laporan keuangan ini akan membuat laporan keuangan terlihat lebih informatif. Selain itu, laporan keuangan tersebut akan dapat memberikan data yang komprehensif mengenai sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Nah, nilai yang diperkirakan dari modal manusia seseorang merupakan nilai penggantian sumber daya manusia sebagai aset perusahaan. Nah, kali ini kita akan berangkat pada studi kasus. Nah, salah satu studi kasus yang saya angkat kali ini yaitu PT BPR Sindang Bina Harta yang berlokasi di kota Lubuk Linggau, di mana merupakan perbankan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk panamas atau kredit jangka pendek. Nah, PT BPR Sindang Bina Harta Kota Lubuk Linggau ini selama ini menggunakan akuntansi konvensional, di mana mencatat atau memperlakukan dana yang telah dikeluarkan perusahaan secara manual. Nah, sumber yang dimilikinya sebagai biaya atau beban, bukan sebagai aset. Nah, biaya pendidikan dan pelatihan pada tahun 2016 itu ada sekitar 85.147.250. Kemudian di tahun 2017 ada sebesar 97.433.520 dan di tahun 2018 ada sebesar dana 102.906.307. Setiap tahunnya biaya pendidikan dan pelatihan ini terus meningkat. Nah, penyelesaiannya ada berdasarkan konsep akuntansi sumber daya manusia dengan menggunakan metode pengukuran berdasarkan biaya dengan metode biaya historis dari biaya belajar. Nah, biaya belajar ini atau development cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh PT BPR Sindang Bina Harta Kota Lubuk Linggau untuk bagaimana melatih dan kemudian mengembangkan pegawainya ini dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas serta kemampuan pegawainya itu sendiri. Nah, perlakuan akuntansi sumber daya manusia ini akan berpengaruh dalam laporan laba rugi perusahaan. Nah, pada bagian ini peneliti kemudian mencoba menyajikan akuntansi sumber daya manusia dalam laporan laba rugi yang kemudian membandingkannya dengan laporan akuntansi konvensional yang telah dibuat sebelumnya. Nah, peneliti ini kemudian menganalisis perbandingan laporan laba rugi berdasarkan akuntansi konvensional yang kemudian diterapkan perusahaan dalam laporan laba rugi berdasarkan akuntansi sumber daya manusia. Nah, di layar ada
perbandingan laporan laba rugi, di mana laba bersihnya itu kita angkat 3 tahun, 2016, 2017, dan 2018, di mana akuntansi konvensional di 2016 itu lebih rendah daripada akuntansi sumber daya manusianya, di mana ada selisih sebesar 56 juta sekian-sekian. Kemudian di tahun 2017 terjadi kerugian. Nah, kerugian di sini di akuntansi konvensional ini lebih besar dibandingkan akuntansi sumber daya manusianya, di mana terdapat selisih 64 juta sekian-sekian. Kemudian di tahun 2018 ada di mana akuntansi sumber daya manusia ini lebih besar pencatatannya dibandingkan akuntansi konvensional, di mana ada selisih 68 juta sekian-sekian. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa kajian penerapan akuntansi sumber daya manusia ini terhadap laporan laba rugi dan neraca di PT BPR Sindang Bina Harta Kota Lubuk Linggau bahwasanya belum menerapkan akuntansi sumber daya manusia, di mana biaya pendidikan dan pelatihan masih diakui sebagai beban, bukan diakui sebagai aset perusahaan. Nah, pengeluaran terhadap program pendidikan dan pelatihan karyawan di PT BPR Sindang Bina Harta ini masih diberlakukan menggunakan akuntansi konvensional. Nah, ini kemudian diharapkan agar kedepannya pencatatan di PT BPR Sindang Bina Harta Kota Lubuk Linggau ini diharapkan kedepannya dapat menggunakan akuntansi pencatatan akuntansi sumber daya manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, di mana pembahasan materi dan studi kasus ini saya angkat dari referensi yang ada di layar. Terima kasih juga untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Mungkin itu saja. Billahi fissabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.